Oke, baik. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, pada kali ini kami mengambil kasus mengenai malpraktek seropatik. Oke, di sini kami beranggotakan yang pertama yaitu ada Octavia, ada Anisha, ada saya sendiri, Ari, dan ada Syarifah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Okta. Baik, untuk kronologinya yaitu kasus ini terjadi pada Rabu 5 Agustus 2015. Pasien bernama Siska mengeluhkan nyeri pada leher dan tulang belakangnya. Karena Siska selalu menenteng bawaan berat, yakni tas berisi laptop. Korban pun memutuskan untuk mendatangi salah satu klinik kiropraktik di kawasan Pondok Indah untuk memeriksa kondisinya. Sebelumnya, Siska pun sempat melayani fisioterapi atau sekedar pijat. Setelah beberapa bulan kemudian, ia mengeluhkan kembali pada bagian tulang belakangnya. Setelah menjalani konsultasi dan bertemu dengan terapis asing, Randall Caverty, Siska perlu menjalani terapi sebanyak 40 kali dengan membayar biaya sebesar 17 juta. Namun, Siska menolak karena ia harus berangkat ke Perancis dalam waktu dekat. Akhirnya, Randall menawarkan paket terapi 40 kali menjadi dilakukan 2 kali sehari dengan anggapan Randall adalah dokter yang ahli. Siska pun percaya dan menyetujui untuk terapi. Keesokan harinya, pada Kamis 6 Agustus 2015, Siska kembali ke klinik pada pukul 13.00 WIB untuk menjalani terapi kiropraktik sore harinya. Siska kembali menjalani terapi dengan ditemani ibunya. Tepat sekitar pukul 20.00 WIB, Siska tiba di rumah. Sekitar pukul 23.00 WIB, Siska meringis kesakitan pada bagian lehernya. Siska pun langsung dilarikan ke UGD RSPI pada tengah malam itu. Berdasarkan tim dokter di RSPI, Siska sempat mengalami kesemutan pada bagian leher hingga lengan dan bagian belakang lehernya membengkak. Diduga ada pembuluh darah yang pecah. Next. Untuk memastikan hal itu, harus dilakukan MRI. Sayangnya Siska sempat kehilangan kesadaran dan denyut jantungnya melemah sehingga MRI tak bisa segera dilakukan jika kondisi tidak stabil. Dalam kondisi itu, tepat sekitar 06.00 WIB, dokter menyatakan bahwa Siska sudah tiada. Keluarga pun harus merelakan kepergian Siska yang telah pergi dalam waktu singkat. Next. Oke, selanjutnya tinjauan kasus yang akan dibawakan oleh Mbak Anisha. Berdasarkan hukum, tanggung jawab perdata. Tanggung jawab yang timbul hanya terbatas pada lingkup bidang hukum perdata, adanya cedera janji atau was prestasi atau perbuatan melawan hukum yang sampai menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, maka kepadanya dapat diminta ganti kerugian seperti yang telah dinyatakan di dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Tanggung jawab pidana, malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. Baik, selanjutnya malpraktik pidana ada 3 bentuk, yaitu yang pertama, malpraktik pidana karena kesengajaan atau intensional, tenaga medis tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan yang tidak benar. Contohnya, melakukan aborsi tanpa tindakan medis. Yang kedua, malpraktik pidana karena kecerobohan atau recklessness, misalnya melakukan tindakan yang tidak legalis atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindak tanpa disertai persetujuan tindakan medis. Contohnya, kurang hati-hatinya perawat dalam memasang infus yang menyebabkan tangan pasien membengkak karena terinfeksi. Yang ketiga, malpraktik pidana karena kealpaan atau negligence, misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan tenaga kesehatan yang kurang berhati-hati. Contohnya, seorang bayi berumur 3 bulan yang jaringnya terpotong pada saat perawat akan melepas bidai yang dipergunakan untuk menfiksasi infus. Tanggung jawab administrasi terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku. Misalnya, menjalankan praktek bidan tanpa lisensi atau izin praktek, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa, dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ari Setiawan Seran. Oke, baik. Selanjutnya yaitu berdasarkan kode etik. Sebagai profesi, maka fisioterapi memiliki otonomi mandiri, yaitu kebebasan dalam melakukan keputusan-keputusan profesional yang tidak dapat diintervensi oleh profesi lainnya. Dalam melakukan tindakan fisioterapi, seorang fisioterapis dapat dengan rujukan atau tanpa rujukan. Etik jabatan fisioterapi menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap fisioterapis terhadap teman sejawatnya, masyarakat, dan pemerintah. Etik asuhan fisioterapi berupa pedoman dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sikap dan tindakan seorang fisioterapis terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada penegakan etika fisioterapi yang akan dilanjutkan oleh Mbak Sarifah Dinara. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Setiap tenaga kesehatan termasuk fisioterapi wajib memenuhi standar profesinya. Standar Internasional Profesi Fisioterapi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 376 Tahun 2007 tentang standar profesi fisioterapi. Standar kompeten, standar asuhan fisioterapi, etika profesi fisioterapi. Selanjutnya untuk kesimpulan, malpraktik terjadi jika fisioterapi menyalahi standar profesi, standar prosedur operasional, dan prinsip-prinsip umum fisioterapi yang berakibat merugikan pasien. Dengan kata lain, tindakan medis yang diberikan oleh fisioterapi bukan saja tidak menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien, melainkan membuatnya semakin parah bahkan sampai kehilangan nyawa pasien. Jika hal ini terjadi, maka fisioterapi tersebut dianggap telah melakukan malpraktik dan pasien atau keluarga berhak menuntut ganti rugi. Apabila dari perilaku tersebut memenuhi kriteria pidana seperti kematian atau luka-luka,
pada pasal 359 atau 360 KUHP, maka pertanggungjawaban pidana wujudnya bukan sekedar pergantian kerugian perdata saja, tetapi boleh jadi pemidanaan. Selanjutnya, solusi. Penyandang profesi fisioterapi sebaiknya mengikuti segala peraturan yang ada, baik itu peraturan yang tertera di perjanjian kerja maupun peraturan yang ada di Kode Etik Fisioterapi, beserta peraturan perundang-undang yang terkait. Perlu diingat, jika bahwa dalam mengambil keputusan haruslah berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini, antara fisioterapi dan pasien tidak dengan cara sepihak walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Pihak rumah sakit atau klinik harus mengadakan kesepakatan terhadap pasien. Jika pasien tidak bisa, maka bisa diadakan kesepakatan bersama keluarga pasien. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.